Jadi pernah nge-MC beberapa kali acara adat Batak gitu kan, yang mayoritasnya non-Muslim, agama Kristen gitu. Jadi di situ disuguhi makanan-makanan yang Oh, non halal gitu ya. oke. Mohon maaf gitu ya kan. Ini keluarga pada nyuruh makan bang gitu kan. Terus juga orang-orang tamu undangan juga, Hmm, bang ayo makan gitu kan. hmm. Oh iya ibu. Tapi Terus nggak di. dalam hati agak gimana gitu ya, agak berat Oke. gitu. Halo viewers, balik lagi bareng aku Asti Febriana. Nah kali ini aku nggak sendiri karena aku udah ditemenin bareng anak muda gaul, keren, kece yang udah hadir hari ini, yaitu Muhammad Hamli Rizky. Halo Hamli. Halo Asti. Panggilannya Hamli, Rizky, Hamli, Muhammad. Hamli boleh tapi jangan hamil ya. Ya, parah ini kalau Hamli. Hamli ya. Iya Hamli. Nah, Hamli kan udah selesai kuliah ya. Iya. Baru aja Februari kemarin udah Februari wisuda. sudah kemarin diusul. Diusu, Iya. oke, udah selesai dari pekerjaan duniawi yang nggak kena mental kan ini ya. Kalau misalnya pekerjaan belum selesai ya, tapi mungkin status mahasiswanya udah Oke, selesai. status mahasiswa yang udah selesai. Nah, kasarinnya ngapain aja sih Hamli setelah wisuda ini? Setelah Oke. sudah tidak menjabat sebagai mahasiswa. Oke. Nah mungkin sekarang statusnya udah jadi alumni ya, fresh graduate Ilmu Komunikasi Universitas Sumatera Utara. Nah jadi untuk sekalian aku sendiri itu aku menjadi seorang Master of Ceremony Oke. ya di berbagai event dan juga wedding ya. Mungkin kalau misalnya hari Sabtu Minggunya jadi TKW, Oke. tenaga kerja weekend ya, untuk mencari cuan di acara-acara kondangan. Oh gitu. Gitu. Oh jadi selain MC di kondangannya malah cari cuan di situ ya? Iya, malah cari Apa cuan itu? di situ. Ya kita kalau misalnya di kondangan itu kita bisa memang MC juga, memang MC nikahan, MC wedding, dan juga beberapa kali juga sebagai kru wedding di wedding organizer. Double Seperti itu. job ya. Double job. Oke. Nah, jadi MC itu sendiri lebih suka yang wedding event atau memang ada porsinya sendiri nih? Ya, Stinaka. Jadi kalau misalnya Hamli sendiri itu memang basicnya MC wedding ya. Jadi Oh, oke. Hamli itu memang yang lebih seringnya itu MC wedding di hari Sabtu atau Minggunya, atau mungkin Oh, juga di hari oke. Jumat. Karena hari Jumat itu biasanya kita nge-MC acara akad nikah seperti itu. Karena memang lebih berkahnya itu kalau acara akad Jumat nikah dan ijab ya. kabulnya hari Jumat Oke. seperti itu. Untuk MC event? Untuk MC event juga saat ini juga sering di MC acara-acara ulang tahun, acara seminar, acara pelantikan itu juga udah sering gitu. Lebih seringnya juga ke MC acara ulang tahun sih di salah satu hotel di Kota Medan. Oke, tapi itu biasanya yang manggil itu masih seputaran USU kah? Karena kan Hamli sendiri ini sering MC di event-event USU ya, Yes. di apa sih di dalam apa sih itu gedung apa ya, Auditorium. auditorium. Nah, sering di situ kan ya. Iya. Di luar dari situ gimana? Ya nah mungkin untuk nge-MC di auditorium USU itu mungkin waktu pas Hamli masih mahasiswa ya. Nah Oke. mungkin waktu masih mahasiswa juga udah sering nge-MC di luar USU, yang Oke. nge-MC di luar kampus. Nah jadi memang Hamli itu bukan hanya nge-MC di acara-acara USU aja, tapi juga udah nge-MC di berbagai acara atau di berbagai event Kota Medan gitu. Oke. Bukan hanya Kota Medan aja, mungkin di sekitar Kota Medan juga ya, di Binjai, Langkat, Karo juga gitu kan, juga udah pernah nge-MC di beberapa event yang ada di Sumatera Utara. Oke, ini aku ngobrol nih ngerasa kayak lagi dengerin, iya pemirsa gitu-gitu ya, kayak MC-nya tuh kebawa-bawa sampai sini ya ngobrol. Emang bahasa tubuhnya dan suaranya emang kayak gitu ya? Mungkin karena udah sering MC Udah ya, sering, Asti jadi ya, kebawa udah ya. kebawa ya. Oke, nah sebelum dan sesudah jadi mahasiswa, job MC-nya berkurang atau bertambah nih kalau boleh tahu Hamli? Nah alhamdulillah ya, karena statusnya udah selesai jadi mahasiswa, alhamdulillah job kita makin bertambah nih Asti. Oh Jadi iya. apalagi saat ini kan masih bulan Syawal ya. Jadi bulan Syawal ini banyak yang nikah ya. Jadi kemarin waktu Oh, tanggal oke. 6 Mei kemarin Hamli udah nolak sekitar 6 job gitu karena udah di booking dari bulan Februari kemarin. Oke. Jadi udah di booking dari 3 bulan yang lalu. Ya jadi Hamli juga udah nolak hampir sekitar 5 job gitu kan, gara-gara udah di booking duluan. Ini Gitu, alhamdulillah. boleh nggak apa-apa pakai nada sombong dikit nggak apa-apa nggak apa-apa. Nah, jadi berarti satu minggu itu perkiraan untuk MC itu udah berapa kali gitu? Satu minggu itu alhamdulillah kita bisa 3 kali nge-MC Asti. Oh, itu khusus wedding aja. Itu khusus wedding aja di hari Jumat, Sabtu dan juga Minggu. Dan alhamdulillahnya Hamli setiap minggunya tuh selalu ada job nge-MC gitu. Nah kalau misalnya di hari Sabtunya nggak ada, di hari Minggunya. Kalau di hari Minggunya nggak ada, di hari Sabtunya. Seperti itu. Oke, berarti pemasukan kencang ya ini ya setiap minggu Alhamdulillah. ya. Nah, selain pemasukan dari MC, aku
aku juga dengar kalau Hamli ini merupakan pebisnis, mulai berbisnis ya. Nama bisnisnya itu bisnis mama gitu ya. Iya, benar Nah, sekali. boleh jelasin dikit aja gitu. Apa sih bisnis mama ini tuh? Itu kuliner apa, siapa punya siapa gitu? Iya. Nah, jadi mungkin selain aku kerja di dunia hiburan atau kerja di entertain ya, aku juga seorang entrepreneur ya. Mungkin udah bisa dibilang sejak tahun 2017. Oke. Karena Hamli punya usaha yang namanya itu Pisang Nugget Mama nih. Oh, depannya pisang nugget mama. Pisang Nugget Mama. Oh, Nah, oke. jadi kenapa itu namanya Mama gitu kan? Karena Hamli sangat mencintai sosok Mama Hamli ya, Oke. Ibu Hamli sangat menginspirasi Hamli. Jadi Hamli yakin setiap Hamli memulai usaha harus dilibatkan dengan orang tua. Jadi Hamli memulai usaha dengan nama Pisang Nugget Mama karena Hamli yakin dengan nama itu bisa menjadi berkah untuk usaha yang Hamli Oke, maaf rintis tapi ini. masih ada kan? Alhamdulillah masih ada. Saya sempat yang dagdikduk mau nanya apa ini ya, takutnya udah Oke, berarti alhamdulillah masih Ya, ada. mungkin bisa sapa Mama yang ada di Halo, rumah. mamanya Bang Halo, Hamli. Ma. Ini kita iniin ya, anaknya, maaf Izin ya, ya, Bu. Ma, ya. Nah, selain makanan itu terinspirasi dari siapa? Apa memang itu kayak ya udahlah, selain dari wedding aku mau kerja lain, mana tahu gede nih usaha ini gitu. Apa gimana? Iya. Nah, jadi saat ini kan Hamli memang menekuni pekerjaan sebagai Master of Ceremony. Mungkin khususnya di MC wedding gitu. Nah, MC ini sebenarnya merupakan hobi Hamli juga nih, Asti. Oke. Jadi, menurut Hamli, yang Hamli kerjakan sekarang adalah hobi yang dibayar. Gitu. Udah Oke. melakukan hobi tapi dibayar juga nih gitu. Jadi, Hamli tentunya tetap menekuni pekerjaan Hamli sebagai Master of Ceremony. Dan tentunya nanti Hamli ingin bekerja di bidang kehumasan, di bidang public Oke. relation gitu. Karena memang Hamli sendiri juga memang jurusan ilmu komunikasi, konsentrasi public relation, dan Hamli juga di kampus menjadi ketua Prasta, ketua oke. Public Relation Komunikasi Universitas Sumatera Utara, dan Hamli juga pernah menjabat sebagai Duta Humas tahun 2020. Jadi memang oke. ketertarikan di dunia humas itu sangat tinggi sekali. Asti. Sangat besar ya. Sangat besar. Pernah nggak sih Hamli kepikiran kayak, wah aku mau pindah haluan nih, kayaknya cari apa ya, keluar dari zona nyaman ya kalau kita Keluarlah dari zona nyaman. pernah nggak pikiran kayak gitu? Dan kalaupun pernah, kira-kira apa nih gitu? Mungkin kalau misalnya keluar dari zona nyaman, mungkin masih di sekitar dunia public speaking ya. Mungkin saat ini Hamli menjadi Master of Ceremony. Mungkin kalau misalnya keluar dari Master of Ceremony, pengennya ingin menjadi news anchor, pengen jadi pembaca berita gitu. Mungkin sejak kuliah di semester akhir pernah dapat beberapa tawaran untuk menjadi news anchor, untuk menjadi pembawa berita di salah satu TV lokal gitu. Tapi karena saat itu Hamli masih skripsian ya, jadi belum bisa nerimanya gitu. Karena Hamli juga pengen tamatnya tepat waktu dengan IPK yang sangat memuaskan, namun masih bisa melakukan pekerjaan MC di hari Sabtu minggunya gitu. Karena kalau news anchor kan kita harus melakukan pekerjaan di hari Senin sampai hari Minggu mungkin, atau hari Senin sampai hari Jumat gitu. Jadi mungkin untuk saat itu belum bisa menerimanya. Oke. Kayak gitu, Asti. Jadi MC pernah nggak sih dapat tawaran yang aneh-aneh nih, misalnya MC-nya di mana gitu? Pernah nggak sih? Pengalaman-pengalaman seperti itu, atau memang kayak udah ngalir di wedding aja, nggak ada yang nawarin yang aneh-aneh gitu? Iya. Mungkin yang Hamli sendiri yang agak shock ya. Pernah beberapa kali, mungkin karena Hamli Muslim, jadi pernah nge-MC beberapa kali acara adat Batak gitu kan, yang mayoritasnya non Muslim, agama Kristen gitu. Jadi di situ disuguhi makanan-makanan yang non halal gitu ya. Mohon maaf gitu ya. Ini keluarga pada nyuruh makan bang gitu kan. Terus juga orang-orang tamu undangan juga, bang ayo makan gitu kan. Oh iya ibu. Tapi nggak di dalam hati agak gimana gitu ya, agak berat gitu memakannya, karena ya udah gitu. Tapi Jadi, itu masih acara event gitu masih kan. event, Nah masih di luar acara. dari itu, misalnya kayak ya you know lah konteks yang saya bahas ini, maksudnya MC yang diundang kemana gitu. Nggak pernah ya? Mungkin kalau misalnya untuk itu sih belum ya. Mungkin kalau misalnya untuk MC mungkin untuk itu aja. Nah gitu kalau kan. misalnya ada nih yang ngundang Hamli, ayolah kemari, tapi gede nih gajinya, gimana kira-kira? Mungkin selama itu masih halal konteksnya, masih berkah, mungkin kita masih mau. Halal konteksnya apa nih? Halal konteks yang Mungkin makanan, situasinya, kondisi apa gimana? makanan, situasi, acaranya semuanya. Yang gitu. penting masih fair lah untuk Yang kita penting aja ini ya. Inilah masih yang halal lah, masih yang Ya, berkah oke, ya gitu oke, ya. oke, Mungkin oke. yang belum menyimpang mungkin ya
Jadi kalau misalnya menyimpang-menyimpang atau mungkin yang konteksnya di luar kendali kita tuh kita belum bisa pasti. Oke. Kayak gitu. Pernah gak sih dapat pengalaman yang buruk banget selama di MC, entah itu mungkin udah apa ya, udah dijadwalin ya tapi dibatalin alasan yang ada. Ada. Pernah ya? Boleh cerita nih. Gimana ceritanya? Jadi begini. Jadi tuh Hamli pernah terpilih menjadi MC acara syukuran profesor besar, guru besar di salah satu hotel ternama di Kota Medan, di Hotel Adi Mulia. Ya. Oke. Jadi di situ Hamli udah ditunjuk sebagai master of ceremony-nya, udah ditunjuk sebagai MC-nya, dan udah ikut briefing, ikut meeting sebanyak 3 kali. Udah meeting bareng event organizer-nya, udah meeting bareng klien, bareng keluarganya. Nah, tapi setelah meeting sampai rumah ditelepon sama orang event organizer-nya. Hamli, maaf nih, abang mau menyampaikan berita buruk lah gitu ya kan. Nah, Hamli nggak jadi MC deh, di cancel gitu. Kenapa bang kalau boleh tahu? Mungkin Hamli juga udah tahu ya dek. Mungkin kemarin orang keluarganya juga bilang Hamli masih terlalu muda, jadi di cancel. Dengan alasan terlalu muda. Alasan terlalu muda gitu. Wow. Karena mungkin yang mengadakan acara syukuran ini mungkin umurnya juga sudah lumayan gitu ya kan. Jadi mungkin dia berharap mungkin MC-nya juga yang lebih mungkin lebih dewasa dari Hamli gitu. Karena mungkin umur Hamli saat ini 22 tahun. Tapi mungkin ini berarti baru-baru aja terjadi? Baru-baru aja terjadi. Mungkin belum ada setahun. Berarti dalam tahun ini ya? Iya, jadi mungkin kalau menurut Hamli dengan alasan yang terlalu muda, mungkin itu bukan menjadikan alasan gitu loh. Karena bukan yang kita perhatikan bukan umur kita, bukan usia kita. Nah, di luar dari itu aku mau nanya nih, sebenarnya boleh nggak sih ngebatalin kayak udah setengah jalan nih ceritanya, kan tinggal nunggu acara ya. Boleh nggak sih sebenarnya di dalam dunia per-MC-an? Nah, sebenarnya itu nggak boleh asli, nggak boleh gitu. Karena kita juga udah ada yang namanya kesepakatan, ada hitam di atas putih. Terus kita juga sebelum MC, sebelum buat perjanjian, kita juga udah ada yang namanya DP. Nah, jadi kalau misalnya kita udah di DP, tapi kalau misalnya kita udah nggak jadi nih MC, udah dibatalin, udah cancel gitu kan. Nah, itu DP-nya nggak bisa dikembalikan, DP-nya itu bakal hangus kayak gitu. Jadi mungkin seperti itulah gitu kan. Jadi kalau menurut Hamli dengan alasan yang terlalu muda itu tidak bisa dijadikan alasan gitu, karena mau tuanya atau mudanya ya sebenarnya tergantung pengalaman kita, tergantung banyak jam terbang kita, tergantung bagaimana cara pembawaan acara kita gitu. Kalau misalnya udah mungkin kalau misalnya sudah cukup dewasa, sudah cukup matang namun pembawaannya juga kurang maksimal, ya apa mau dikata gitu kan. Jadi sebenarnya tergantung pembawaannya kita sih. Hamli kan jam terbangnya udah tinggi nih ya. Alhamdulillah. Berarti pemasukannya juga udah banyak dong. Amin ya Allah. Nah, itu dikemanakan? Karena Hamli ini kan berapa tahun? 22 tahun dan udah punya image tersendiri sebagai MC, pasti udah banyak tabungan dong. Nah, sebagai seorang Hamli, seorang laki-laki, uangnya itu dikemanakan gitu loh, saya penasaran. Apakah kayak misalnya orang-orang pada umumnya yang kalau kayak megang duit, contohnya saya ya, happy, kita kemana gitu, healing mana nih? Nongkrong gitu. Healing. Kalau Hamli gimana? Dikemanain tuh? Nah, jadi alhamdulillah gitu kan. Penghasilan Hamli gitu kan, uang honor MC atau gaji yang Hamli peroleh gitu kan. Ntar gede gak sih? Alhamdulillah. 2 digit. Mungkin 2 digit itu hampir ya? Hampir. Wow. Oke. Ya. Nah, jadi mungkin untuk penghasilannya itu sendiri yang Hamli dapatkan itu tentunya Hamli tabung. Nah, jadi mungkin ditabung. Penonton kecewa. Oh no. Mungkin orang-orang terdekat atau teman-teman Hamli juga tahu ya kalau Hamli ini orangnya hemat, asik. Salah sasaran saya ya. Ya, nah jadi uang yang Hamli peroleh itu uangnya itu Hamli tabung. Ya, jadi Hamli itu tabungnya gak mau di rekening, gak mau di ATM gitu. Jadi cash. Jadi setiap uang yang Hamli peroleh itu uangnya itu Hamli tabung ke ibu Hamli, ke mama Hamli gitu. Jadi ada uang yang untuk ditabung, ada uang untuk orang tua, seperti itu. Hamli berapa bersaudara? Ada 4 bersaudara dan Hamli anak terakhir. Paling terakhir, anak sudah bungsu. Saya duga dari awal itu sudah saya duga ya. Sudah kuduga. Karena dekat sama mama. Iya. Emang sedekat itu ya? Memang sedekat itu. Karena mau berarti ini Hamli ini kategori orang yang manja nggak sih? Sebenarnya mungkin bukan dibilang manja ya, karena memang udah dari sejak zaman sekolah dulu Hamli juga udah mandiri gitu. Bahkan di zaman kuliah dulu Hamli nggak bayar uang kuliah, Hamli juga
nggak minta uang sama orang tua, mau bayar ini bayar itu semuanya sendiri, alhamdulillah. Ngurus perskripsian duniawi juga sendiri, ya kan. Jadi memang sebenarnya bukan manja, tapi memang sedekat itu hubungannya sama orang tua, terkhusus ke ibu hamli, ke mama hamli sendiri. Jadi mau apapun itu. Manggilnya mama, mami, mama. Pakai K ya? Pakai K, mama ya. Jadi mau apapun itu hamli ceritain ke mama hamli, bagaimana keseharian itu hamli ceritain ke mama. Kenapa bisa dekat lebih mama daripada bapak? Biasanya kalau cowok, kalau mama di rumah. Oh gitu. Iya, gitu. Berarti emang lebih sering sering ngobrol sama mama. Gitu. Karena kan gitu. mama juga ngasih pendapat juga, ngasih masukan, ngasih saran gitu buat kebaikan anaknya kan gitu. Jadi memang hamli sedekat itu sama. Nggak apa-apa, nangis aja. Oh. Canda. Nah, uang aku balik ke uang lagi nih ya, balik ke uang. Nah, uang itu tadi pernah dikeluarin di dalam keseharian hamli yang udah pernah, maksudnya gaji itu tadi udah pernah beli apa sih menurut hamli itu yang self reward untuk diri sendiri, dan mungkin kayak kalau bagi kita tuh ini tuh mahal gitu loh untuk uang kita sendiri apa gitu. Iya, nah sih mungkin untuk penghasilan hamli sendiri itu mungkin untuk self reward ya. Jadi untuk self rewardnya itu hamli pernah beli laptop sendiri, beli handphone juga sendiri, terus juga untuk jalan-jalan keluar kota itu juga pakai uang sendiri. Alhamdulillah sendiri tanpa ada tambahan dari uang orang tua. Enggak, maksud aku perginya itu sendiri atau sama orang tua? Perginya itu bareng teman kemarin keluar kota. Terus enggak juga bareng pacar. Belum, masih jomblo saya ya. Silahkan monggo yang mau, nanti nomor HP diletak di bawah ini ya. Promosi Canda. ya bun. Lanjut. Terus untuk mungkin untuk biaya uang belanja bulanan untuk keluarga juga bisa untuk belanja lah, untuk belanja bulanan gitu dari penghasilan yang kami dapatkan gitu. Dan kami juga lagi menabung gitu kan untuk membeli sesuatu yang ingin hamli impikan dari dulu. Mungkin belum boleh di spill ya, karena belum kelihatan hasilnya. Mungkin nanti aja kalau kelihatan hasilnya baru kita boleh spill. Kayak gitu Asti. Nah, seorang hamli ini kalau kita lihat tampangnya ya pemirsa, pemirsa. Nah, kayak cowok-cowok yang budiman nih. Nah, jadi aku baik budi. Jadi aku mau nanya, kalau bisa memberikan jawaban nih, hamli ini orang yang introvert atau extrovert menurut hamli sendiri di luar dari pemikiran orang lain? Iya. Kalau menurut diri aku sendiri, karena karena yang kita lihat MC ini kan kadang sering berkamuflase, dalam artian ya memang karena bawa acara ya harus mengikuti sesuai yang keinginan klien gitu dong. Nah, kalau hamli sendiri? Iya. Mungkin banyak orang yang bilang kalau misalnya MC itu pasti rata-rata extrovert, mayoritas extrovert gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya Hamli sendiri itu nggak introvert, nggak extrovert, tapi Hamli ngerasa diri Hamli itu ambivert. Nah, jadi bisa introvert, bisa extrovert, kayak gitu. Introvertnya ke siapa, extrovertnya ke siapa? Iya, nah mungkin untuk extrovertnya, mungkin ke orang-orang baru juga bisa dibilang mungkin bisa lebih gampang beradaptasi dengan orang-orang baru, tapi mungkin ada suatu ketika kalau misalnya orangnya nggak cocok nih sama Hamli gitu kan, mungkin beda nih 180 derajat perilakunya sama Hamli. Nah, jadi Hamli tuh kadang nggak bisa sedekat itu sama orang bisa terlalu baru, terbuka gitu gak ya. bisa terbuka, mungkin sebatasnya aja, sewajarnya aja gitu Asti. Jadi mungkin bisa dibilang ambivert sih, nggak terlalu introvert juga, nggak terlalu extrovert juga. Aku jadi penasaran, apakah karena itu suatu alasan belum memiliki pacar? Yes. Ya mungkin karena mungkin Hamli sekolahnya dulu di Man 1 Medan ya. Basicnya udah. Basicnya nggak boleh gak pacaran, mau, memang nggak mau pacaran, jadi memang udah kebawa sampai sekarang gitu. Apa memang udah ada target ke depan, aku harus gini baru mau gini gitu? Ada gitu, karena Hamli juga di tahun 2018 juga terpilih jadi duta genre ya. Karena kita juga tahu nih usia minimal ideal untuk melakukan pernikahan. Jadi untuk minimalnya itu kita 21 untuk perempuan dan 25 untuk laki-laki. Itu minimalnya gitu. Nah, jadi mungkin target Hamli untuk menikah mungkin untuk di minimal umur 25 tahun, mungkin sekitar 25 sampai 27 tahun Asti, seperti itu. Pernah gak sih capek dalam dunia ruang lingkup yang sekarang? Bisa kayak, pengen loh lepas dari ini semua, pernah gak sih gitu? Iya, mungkin kalau misalnya capek, lelah pasti namanya ada gitu kan. Tapi untuk melepas ini semua, untuk vakum di dunia ini itu enggak. Gitu. Karena Hamli saat ini itu sangat bersyukur sekali Asti, gitu. Sangat bersyukur, sangat bahagia sekali karena apa yang Hamli raih sekarang, apa yang Hamli peroleh sekarang itu banyak orang-orang yang di luar sana yang ingin kayak Hamli sekarang. Iya, benar. Apa yang aku dapatkan sekarang itu harus aku syukurin dan harus aku jalanin. Nah, kayak gitu. kalau capeknya itu kemana?
dikemanain? Capeknya itu kita istirahat sih kalau menurut Istirahat aku. Jadi aku dalam juga konteks tidur aja nih. tidur aja gitu. Jadi kalau dunia MC wedding bayangin ya, aku itu kalau misalnya MC wedding apalagi lumayannya kalau lokasinya itu lumayan jauh nih, venue-nya itu lumayan jauh di luar Medan, kayak di Binjai atau di mana gitu kan. Kita itu juga harus bangunnya lebih awal, persiapannya juga lebih awal. Kayak misalnya aku nge-MC di Medan mungkin itu bangun tidurnya itu sekitar jam 5 subuh gitu. Tapi kalau misalnya nge-MC-nya di luar kota, itu aku jam 4 udah bangun untuk prepare segala persiapannya. Jam 4 bangun, terus seharian di acara nikahan, di acara wedding, itu seharian dari gelap ke gelap mungkin ya, dari sekitar jam 6 atau jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Kayak gitu. Capek sih, capek. Iya, ngantuk juga, tapi itu semua juga harus disyukuri. Gitu. Karena kan juga siapa kita mensyukuri nikmatnya, maka kita akan ditambahkan nikmatnya. Sangat-sangat menjadi manusia yang sangat bersyukur ya. Jadi kalau misalnya Hamli di luar dari MC, nongkrongnya kemana? Pernah maksudnya kayak yang anak tongkrongan juga nggak kira-kira? Nah jadi kalau misalnya orang-orang bilang ini, aku ini manusia seimbang ya, karir iya, organisasi iya, prestasi iya, pendidikan iya, nongkrong juga iya, gitu. Jadi mungkin karena anak ilmu komunikasi juga ya. Ngalir ya Pak ya. Jadi juga nongkrong itu wajib gitu ya kan anak. Oh iya, setiap hari? Enggak tiap hari. Jadi kalau misalnya ada waktu tertentu, kalau misalnya lagi kosong, lagi gak ngejab, jadi kita manfaatkan waktu untuk nongkrong bareng kawan-kawan gitu ya. Jadi hidup kita itu nggak seputar mencari cuan aja, tapi juga menghabiskan cuannya, tapi juga tahu batasannya untuk mengeluarkan cuannya. Seperti jadi nongkrong tetap iya. Mungkin untuk tempat-tempat nongkrongnya, mungkin nongkrong di kafe-kafe Medan aja lah gitu kan. Mungkin waktu pas mahasiswa nongkrongnya lebih sering di Gema ya. Gema ya Allah. Jadi mungkin nggak di Intercoffee tuh kalau di USU. Di Intercoffee kan belum ada. Oh belum ada. Oh iya benar. Mungkin Intercoffee USU-nya setelah jadi mahasiswa akhir ya, waktu pas masih kuliah online dan udah jadi alumni nih. Berarti sekarang udah nggak ada tekanan mental dong ya, udah nggak ada maksudnya nggak ada tekanan apa-apa. Paling mungkin kayak 2-3 tahun ke depan ada nih tambahan tekannya, kapan nikah gitu. Siap lebaran mana calonnya, nggak ditanyain gitu-gitu. Mungkin untuk saat ini tekanan-tekanan seperti itu belum ada, di kapan kerja juga belum ada gitu kan. Mungkin nggak tahu nih, kita beberapa tahun ke depan bakal ditanya kapan nikah, kapan nyusul, kapan kepelaminan. Masa nge-MC-in nikahan aja. Nikahnya kapan gitu. Gitu iya. Berarti nggak ada yang kayak mengeluhkan ya posisi Hamli sekarang. Tidak ada mengeluhkan. Mungkin berharapnya orang tua Hamli selain kerja sebagai MC, mungkin pengennya anaknya kerja sebagai PNS ya. Kenapa? Sebagai di BUMN. Biasalah kalau misalnya orang tua terlihat lebih ini ya. Tua, kalau misalnya anaknya terjamin. PNS gitu, apalagi di kampung-kampung nih ya, iya, kan? Kalau PNS itu wow. Iya. Dan kalau masyarakat biasanya orang-orang yang bukan kampung, yang kita nggak bahas kampung-kampung yang gimana nih ya, maksudnya yang orang-orang benar-benar yang tinggal di kampung itu kan biasa kalau PNS memang udah terjamin hidupnya, padahal gajinya kayak yang seperti yang kita tahu PNS pada umumnya kan. Padahal justru yang influence seperti ini yang menghasilkan banyak cuan, walaupun dia memang kayak seminggu cuma 3-2, tapi lumayan lah. Alhamdulillah, di atas UMR, di atas UMK. Enak. Nah, kita balik ke bisnis makanan ini. Nah, bisnis makanan yang Hamli punya itu buat sendiri. Iya. Nah, jadi kalau boleh cerita nih, untuk bisnis makanan, usaha kuliner yang sedang Hamli jalanin ini, itu semuanya sendiri. Mulai dari belanjanya sendiri, masaknya sendiri, produksinya sendiri, branding, promosikannya juga sendiri. Jadi untuk promosinya, untuk buat Instagramnya, ngepost kontennya, berarti online. Itu juga Hamli sendiri, berarti online. Jadi karena memang Hamli basicnya juga jurusan ilmu komunikasi, karena juga ada belajar desain grafis, juga belajar komplit ya. Yang namanya teknik humas juga ya, brandingnya juga. Jadi semuanya itu Hamli kerjain sendiri, mulai dari desainnya, brandingnya gitu. Dan kita juga memang benar-benar harus membangun personal branding kita sekarang, apalagi di era digital saat ini gitu kan. Kita mau dikenal sebagai apa, orang-orang mau tahu kita sebagai apa, itu dari kita sendiri. Kita mau dikenal sebagai apa. Menunya apa aja? Kalau misalnya untuk pisang nugget mama itu banyak varian rasanya nih Asti. Jadi ada pisang nugget coklat original, ada pisang nugget keju, ada pisang nugget tiramisu, green tea, strawberry, blueberry, choco crunch, dan masih banyak yang lainnya gitu. Jadi banyak varian rasanya. Selain nugget? Itu. Selain pisang nugget, nah mungkin gini, mungkin orang-orang nanya apa sih bedanya pisang nugget sama pisang pasir.
Ya kan? Iya, apa Ah, ah. bedanya? Nah jadi kalau misalnya pisang pasir itu mungkin kayak misalnya pisang yang dipotong-potong, digoreng, dikasih coklat, dikasih topping gitu kan. Nah Ha-ha. kalau misalnya pisang nugget itu pengolahannya beda. Pisang nugget itu kita hancurkan pisangnya, kita kasih Silakan didengarkan tepungnya. ya teman-teman. Oke ya ibu-ibu semua mungkin bisa Dengar ya, ibu-ibu. lihat ya resepnya. Mungkin bisa dipraktekkan di rumah, tepungnya terus gulanya. Boleh ambil tepung dong, air, gula gitu. Airnya gitu dihancurkan, baru kita kukus ya. Kita Itu kukus masak lagi. sendiri. Itu masak sendiri. Nyari tahu menunya, maksudnya resepnya dari Itu resepnya Google itu atau dari mama? YouTube. Awalnya kakak nyoba-nyoba Uh-uh. gitu kan. Terus Hamli, kayaknya nih bisa nih kita jual. Mulailah ya kan ide-ide bisnisnya jiwa-jiwa wirausahaanya gitu. Karena memang Hamli dari SD itu udah jualan loh Asti. Memang dari Oh SD iya. itu dari kecil udah suka cari cuan sendiri ya gitu. Agak aku bilang agak lain ya. Bentar, dari SD itu jualan apa? Ya dari SD itu Hamli juga masak sendiri loh Asti. Jadi memang dari kecil itu memang udah dididik untuk cari uang sendiri gitu. Mungkin bukan orang tua nggak biayain sekolah, mungkin bukan untuk memperkerjakan anak di bawah umur, bukan gitu. Tapi memang orang tua Hamli sendiri itu memang pengen berharap Hamli bisa mandiri. Jadi memang Oke. dari kecil itu udah dididik sedini mungkin untuk bisa cari uang sendiri. Jualan apa? Kemarin itu waktu SD Hamli jualan yang namanya martabak mie. Tahu nggak? Telur yang Yang dicampur peta itu mie, nggak yang sih? digoreng, yang peta, yang diisi saus gitu, yang simple-simple tahu, aja tahu. gitu kan. Terus juga jualan nasi goreng. Ntar dulu, itu jualannya di mie, sekolah. itu jualannya di sekolah. Jadi Emang boleh? boleh. Jadi Hamli itu kan sekolah itu kan jam 7 pagi. Jadi jam setengah 6 itu Hamli udah bangun. Udah nyiapin lah, udah Iya, nyiapin telur, mie untuk masak martabak mie tadi. Ya udah. Jadi ini tinggal dibungkus-bungkus plastik aja, baru dibawa ke sekolah jam istirahat gitu. Dan Habis. alhamdulillahnya habis. Dijualnya? Jadi, teman-teman sekelas. Jadi pada teman-teman sekelas yang pada beliin jualan Hamli gitu. Jadi Asli. uang temannya ngalirnya ke Ngalirnya ke sini Hamli ya, ke gitu. kantong Iya, ya. ke kantong. Tapi kemarin waktu pas masih SD ya kan. Jadi memang untuk modalnya itu memang modal dari uang Orang tua, iya, gitu. iya, Baru iya. uangnya juga Hamli kasih. Ya kan ke cuma orang Indomie tua, telur, paling cuma gitu modal kan. 10 ribuan kan. Untuk sarapan jajanan anak Iya. SD gitu kan. Alhamdulillah lah memang udah dari kecil gitu udah dididik untuk mandiri. Untuk Nah dari mencari SD cuan katanya sedari mungkin. jual martabak mie. Katanya SMP Hamli ini jualan mobil ya? Enggak. Oh, mobil enggak dong. SMP apa lagi? Nah kalau SMP Es ini, es tau gak sih es pisang coklat es yang pisang ditusuk coklat. itu? Tahu. Jualan Yang- itu enggak? Yang ini kan yang dingin. Bisa gak buat sekarang gitu? Itu enak loh, itu kesukaan aku loh Sumpah, pasti. kalau kayak ditaburin seres kayak enak. Aduh, enak kali. Apalagi Terus kalau ada misalnya kacangnya pisangnya, juga ada. iya kalau pisang udah kita makan, coklatnya udah gak ada, kayak pengen dicelupin lagi tuh Dicelupin lagi coklatnya. coklatnya kan. Sumpah enak. Itu Beli juga yuk. kesukaan aku tuh waktu SD. Iya kan? Itu sempat jual nggak? Tapi sekarang udah jarang Nggak ya orang ada, jualan nggak kayak ada gitu ya. lagi. Sempat jualan itu enggak? Waktu SMP mungkin enggak sih, Ya, enggak kecewa. jualan gitu. Mungkin SMP tuh Hamli udah fokus di Sekolah ya, fokus belajar. sekolah, fokus belajar. Memang dari SD juga udah fokus sekolah juga gitu kan. Karena kita juga masih sekolah, tentunya kita tetap harus mengutamakan yang namanya pendidikan kita Iya, pasti gitu. Dan alhamdulillah juga walaupun sambil jualan, walaupun aktif organisasi, walaupun juga banyak ikutin kegiatan ini, kegiatan itu, kegiatan OSIS juga, alhamdulillah juga kita juga ini ya, sih juga mengutamakan yang namanya pendidikan kita juga. Iya. Jadi alhamdulillah Hamdi juga mendapatkan ranking, juga sering Oh, lomba juga, juara oke. kayak gitu. Bagaimana bisa menciptakan manusia seperti ini? Ayo coba ditanya apalagi. Mungkin ala bisa karena biasa ya. Jadi mungkin kita coba aja dulu. Karena kalau misalnya kita tidak coba, kita juga nggak tahu nih Benar. apa yang Ber- hasilnya iya. diperoleh nanti. Berarti SMP SMA-nya sempat vakum. SMP Vakum jadi jualan martabak mini. pisang nugget maksudnya. Enggak, kan SD Oh, jualan martabak mini nih. Martabak mie. Iya, martabak mini sih, martabak mie maksudnya. Martabak mie. SMP, Jadi waktu SMA itu nggak vakum. jualan, jadi SMP itu gak jualan gitu kan. Baru SMA-nya kita jualan pisang nugget mama. Di tahun Oh, berarti itu dari 2017. SMA. Iya, itu dari SMA dari Oh. tahun 2017 seperti itu. Karena waktu pas kelas 3 SMA nih kan udah selesai UN, persiapan UMBTN gitu kan, persiapan SBMPTN. Jadi udah jarang nih sekolah, udah jarang masuk kelas, jarang belajar gitu kan. Jadi daripada nggak ngapa-ngapain, ya udahlah gitu kan, bagus kita jualan aja lagi gitu kan. Jadi Hamdi Oke. tahun 2017 itu jualan pisang nugget mama, dan alhamdulillah gitu. banyak teman-teman juga yang beli gitu. Nah, balik ke makanan.
kan kalau biasanya MC ini selain dari penampilan kan juga postur tubuh ya. Nah, Hamli juga termasuk yang merawat diri dari makanan-makanan jahat gak? Maksudnya dari makanan-makanan instan yang harusnya nggak boleh kita makan sering gitu. Termasuk kayak gitu juga untuk biar. Tidak dong pastinya. Oh, tetap masuk aja nih. Tetap dong. Bahkan Hamli itu juga konsumsi junk food yang instan. Jadi kalau misalnya nggak ada lauk di rumah, nggak ada ya udah Indomie gitu. Masak nugget, masak mie. Oh, masaknya nugget ya? Iya, karena kan kalau belanja bulanan kalian beli nugget kayak gitu. Jadi tinggal goreng nugget aja, pakai saus gitu, udah enak makannya. Tapi termasuk boros juga ke makanan nggak sih? Mungkin kalau misalnya yang betul-betul kayak GoFood, terus yang kayak mau makan ya udah lagi pengen beli aja apa yang dipengen walaupun itu mahal. Kalau boros sebenarnya enggak, tapi kalau misalnya udah pengen kali nggak usah ditahan-tahan. Iya gitu, benar. Karena kita juga ini kan juga perlu self reward gitu. Ya, saya juga sering gitu, saya nggak tahan akhirnya uang saya habis. Jadi kita juga kalau misalnya udah kita pengen sesuatu, pengen makan ini, pengen minum ini, ya udah beli aja gitu kan. Denger ya, kalian nggak usah pengen mie masak mie, pengen boba beli boba gitu. Ini kata bapak ini ya, bukan kata saya. Kata saya tidak makan boba dan tidak makan mie, nggak boleh. Tapi kita harus tahu jaga batasan-batasannya, betul. Jangan terlalu sering konsumsi juga. Jangan sampai usus gitu. buntu. Jangan sampai usus buntu. Ada tuh yang di belakang sana sering kayak gitu. Anak kos ya, apalagi jangan sering-sering makan mie. Oh, berarti pas Hamli SMA sih? Jadi mahasiswa nggak ngekos dong berarti? Nggak dong, Hamli tinggal dekat orang tua. Karena memang Hamli domisilinya di Medan dari lahir gitu, orang tua tinggal di Medan, nenek kakek juga tinggal di Medan gitu, memang asli Medan. Berarti nggak ngekos ya, nggak ngerasain yang kayak sulit di bagian makanan gitu ya, nggak ada ya, krisis makanan nggak ada. Alhamdulillah enggak, karena memang udah di rumah mama juga hobi masak ya, belajar masaknya juga dari mama ya, sering bantuin mama buat kue lebaran ya, karena juga kita baru lebaran kemarin. Jadi memang udah hobi masak itu memang karena udah sering ngeliat mama masak, karena mama juga sering nerima tempahan juga. Nerima pesanan kayak gitu. Catering kayak gitu. Dan kita dengar Mama Hamli ini datang ngasih makanan loh. Di belakang sana ya, mau jemput sekarang nggak? Mama Hamli lagi Tanjung Balai nih. Oh iya, ngapain itu? Di sana lagi sama acara kakak, juga. Kakak kerja di Tanjung Balai, dari nyusul kakak gitu. di sana. Oh berarti 4 itu perempuan laki berapa? Jadi untuk 2 pasang cowok cewek. Jadi ada pertama kakak, kedua abang, ketiga kakak, keempat Hamli. Jadi 2 dan cewek, itu 4-4-nya katanya MC. Oh tidak. Oh enggak ya. Yang anak ketiga aja MC juga. Oh MC juga. Iya. Dari USU juga. Itu dari lulusan kuliahnya di USU, kuliahnya di UINSU. Tapi memang dari kampus, dari SMA juga udah sering MC acara sekolah. Acara Hamli kampus. Ngikutin si abang ini apa gimana nih? Kakak ya. Kakak, sorry. Mungkin bisa dibilang gak ngikutin juga ya, karena memang basicnya Hamli juga udah emang sering suka. Ditunjuk dari sekolah, dari SMP udah memang sering ditunjuk sama guru, sama wakil kepala sekolah untuk nge-MC di acara-acara sekolah, kayak acara Maulid Nabi, acara Isra Mi'raj, acara Hari Guru. Tapi itu gitu. pas yang itu kayaknya di apa ya namanya, apa sih? Dikasihnya kayak ini ya mungkin ya sertifikat atau jangan berharap masih sekolah kita dapat uang, nggak mungkin gitu. Hey, sadar gitu ya. Alhamdulillah dengan itu kan kita juga menambah pengalaman kita. Tapi tetap awal mulanya dari situ kan ya, mulai dari nasi kotak. Mungkin buat teman-teman yang saat ini pengen jadi MC nih, mungkin jangan takut untuk memulai, jangan takut untuk mencoba, jangan pernah memikirkan nanti dibayar berapa gitu. Mungkin Hamli yang sekarang juga dulu pernah dibayar pakai nasi kotak aja, pernah dibayar pakai sertifikat aja, bahkan juga pernah dibayar dengan ucapan terima kasih aja gitu. Tapi yakin di balik itu semua ada pembelajaran dan ada nilainya nih. Tapi jujur pernah nggak kayak dikasih, ya Allah masa sih aku tadi gini loh, pernah nggak? Pernah dong, jangan nggak dong, tolong dong, jangan jadi manusia yang sempurna sekarang. Pernah. Untuk saat itu, mungkin saat untuk sekolah, kampus itu nggak pernah. Tapi mungkin untuk SMA, untuk udah menjadi MC yang dibayar gitu kan, itu pernah mungkin. Kebalik ya? Bayarnya kok cuma segini, mungkin lebih ke situ. Jadi kayak seharusnya budget. Loh, bukannya dari awal kita menentukan budget ya? Iya, seharusnya kita udah menentukan budgetnya duluan. Tapi biasanya ada pihak klien atau dari pihak event organizer-nya negosiasi harga gitu. Bahasanya negosiasi ya, bukan nawar ya. Jadi gitu. mungkin kenapa ya kok bayarnya segini, mungkin lebih ke itu sih. Mungkin waktu pas zaman kuliah kayak dibayar nasi kotak, kayak dibayar kuliah juga sempat nasi kotak? Sempat. Jadi masih awal semester 1 itu Hamli masih dibayar-bayar
dengan nasi kotak dengan sertifikat gitu kan. Jadi memang dari situ kita juga banyak belajar sih dari MC. Dan Hamli tuh udah seneng tuh Asti. Jadi kayak waktu pas masih kuliah dibayar dengan uang ratusan ribu aja tuh udah seneng gitu loh. Jadi kayak dapat gitu ya. alhamdulillah gitu. Kayak hasil kerja aku itu dihargai, dibayar pakai uang kayak gitu. Saya tidak berekspek seperti itu. Saya pikir dia yang kayak, weh kenapa ini cuma sih gitu, enggak ya? Enggak sih, kalau gitu enggak. Okay. Ini kan ngobrolnya udah kayak nge-MC ya. Ayo dong kita dengar cara nge-MC gimana sih. Mana tuh suaranya berbeda lebih bass gitu ya. Coba dong boleh gak? Praktekin MC aja. Ya boleh dikit aja gitu. Mau yang formal, non formal? Mana aja yang nyaman. Mana tahu suaranya beda ya kan. Aku pikir dapat bass-bassnya gitu kan kayak. Coba-coba ayo. Mungkin gak jauh beda ya, karena mungkin orang banyak bilang aku nge-MC gitu aja. sama ngomong sama gitu kan. Aku ngomong pun kayak nge-MC gitu kan. Oke, kita dengar. Ini mungkin kita kayak ke MC wedding aja dulu ya. MC oke. Boleh. Tamu undangan silakan. Iya. Boleh lihat kemarin nih. Oke, ke sini. Iya, silakan. Ya baik Bapak Ibu seluruh keluarga tercinta dan tamu undangan yang kami hormati, prosesi acara akad nikah antara Asti dan juga Randi akan segera kita mulai. Kami persilahkan kepada Bapak Ibu seluruh keluarga tercinta untuk langsung segera bersiap-siap menempati posisi terbaiknya, karena sesaat lagi acara akad nikah antara Asti dan juga Randi akan segera kita mulai. Jeng. Iya, tamu undangan silakan salaman dong. Saya mana ya? Ini calonnya ya, tidak ayo ada. bisa langsung untuk menikmati hidangan yang telah disediakan. Silakan dimakan. Ayo makan dulu yuk. Gitu. Boleh enggak? Boleh silakan. Mungkin langsung aja gitu ya caranya ya. Gitu. Kami persilahkan kepada Bapak Ibu seluruh keluarga tercinta bisa langsung untuk menikmati hidangan yang telah disediakan, menikmati sajian kuliner santapan yang sudah disiapkan. Kayak gitu sih. Makanya Hamli banyak yang bilang kalau misalnya Hamli nge-MC itu, banyak orang yang bilang, "Bang, Abang pramugara ya?" Katanya kayak gitu karena memang kayak pramugara. Iya, kenapa nggak coba itu? Coba kerja nggak mau coba? Ya mungkin boleh ya kita coba. Tertarik ya? Tertarik juga. Saya ada loh keluarga. Ya. Nggak bercanda. Mungkin bisa dikenalin. Kenalan dalam ya. Calonnya. Apa gimana? Oh, berarti gitu ya suaranya. Tetap sama tapi menurutku lebih smooth, maksudnya lebih halus karena gitu. Karena kita kalau misalnya ngomong nggak pakai mic sama pakai mic itu beda. Gitu. Karena kalau misalnya Hamli pakai mic itu suaranya lebih bulat, lebih menggema gitu. Jadi kita juga harus bisa menyesuaikan mikrofon kita juga nih Asti. Bagaimana cara megang mikrofonnya? Oh iya, tentu ada teknik-teknik juga ya. Mulut kita itu juga harus benar-benar kita perhatikan kayak gitu. Karena cara kita ngomong dengan mikrofon sama tidak menggunakan mikrofon itu beda kayak gitu. Oke. Serem ya? Oke deh, udah banyak banget nih kita cerita tentang MC, tentang Hamli yang kita tahu ya sosok perfeksionis ini enggak. Kayak cakep lah, keren. Jadi makasih Hamli udah datang hari ini, bahkan sampai nolak 5 wedding loh hari ini demi datang kemari. Enggak ya? Enggak dong. Enggak mungkin rezeki ditolak. Waspada online hari ini. Oke, gitu dong. Nah, jadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sampai ketemu dengan aku lagi dengan tamu selanjutnya yang tentunya asik, kocak dan keren ya. Oke, makasih banyak Hamli. Oke, makasih banyak Asti. Iya, viewers jangan lupa Waspada. untuk tetap follow Instagram kita Waspada Online dan jangan lupa subscribe dan like YouTube channel kita Waspada Online. Iya. Jangan lupa mampir. Bye.